Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Pak Junianto dari SMA Negeri 2 Ujung Batu. Saya mengajar mapel bahasa Indonesia, ya, khususnya untuk kelas 12. Nah, pada kali ini saya ingin mengajak kita semua belajar tentang menulis surat lamaran pekerjaan. Materi ini adalah materi pertama di kelas 12, ya. Jadi bagi kalian yang baru saja masuk di kelas 12, ya, kita pelajari materi ini. Silakan dibuka bukunya yang ada, buku Kemdikbud, ya, BC kelas 12, Bahasa Indonesia kelas 12. Nah, di buku ini dijelaskan bahwa ada beberapa yang harus dicapai dalam pembelajaran ini, ya. Kira-kira dapat dilihat seperti ini, ya. Anda bisa baca lebih detailnya di buku tersebut. Nah, kita masuk ke inti dari permasalahan yang akan kita bahas, yaitu mengidentifikasi dulu. Sebelum kita bisa membuat surat lamaran pekerjaan, kita diminta untuk dapat mengidentifikasi surat lamaran pekerjaan itu seperti apa sih sebenarnya. Nah, berdasarkan contoh ini, dapat kita lihat ini contoh dari salah satu surat lamaran pekerjaan. Ya, ada di bagian atas itu ada tempat dan tanggal surat ditulis, yaitu ditulis di Jakarta, ya, 4 November 2008. Nah, dilanjutkan di bagian berikutnya ada tujuan atau alamat surat. Ya, di sini ditulis yang terhormat pimpinan personalia PT Jaya Sentosa di Jakarta. Nah, penulisan juga harus diperhatikan, ya. Mulai dari bagian awal, misalnya Jakarta ditulis dengan huruf kapital, 4 November, ya, Novembernya juga N-nya huruf kapital, ya. Ya. Selanjutnya di bagian ini yang terhormat titik, ya. Tidak pakai kepada, ya. Kepada yang terhormat kebiasaan itu sering digunakan, tapi yang tepat penggunaannya adalah yang terhormat titik pimpinan personalnya. Nah, ini di sini juga tidak menggunakan kata bapak atau ibu. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya di sini pimpinan personal itu tidak ada, belum ada namanya di situ, ya, kecuali kita menggunakan nama, ya, nama seseorang, maka kita gunakan sapaan, ya, bapak atau ibu. Tapi kalau ini jabatannya, jadi tidak perlu digunakan bapak atau ibu, ya, bisa langsung kepada jabatannya. Nah, di Jakarta. Lanjut, saya yang bertanda tangan di bawah ini, koma, ya. Lanjut ke nama. Nah, nama Firdaus, tempat tanggal lahir Jakarta 29 Agustus 1980, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pendidikan garis miring jurusan S1 akuntansi, alamat Jalan Kramat Jati nomor 25 Jakarta, pusat nomor telepon atau HP sekian-sekian. Nah, yang perlu diperhatikan penulisannya ini, ya. Nah, ini penulisan seperti ini yang benar, ya. Terkadang yang sering kita jumpai di kebanyakan orang menulis surat, ini ditulis dengan huruf awal-awalnya ini menggunakan huruf kapital. Nah, itu yang salah. Penulisan yang benar seperti ini, ya. Nama tetap huruf kecil, ya, tempat tanggal lahir kecil, kecuali memang nama yang bersangkutan, ya, Firdaus misalnya, Firdaus Ahmad misalnya, ya, F-nya huruf besar, ya. Jakarta, ya, nama tempat atau nama geografi, ya, huruf besar. Kemudian nama bulan, ya. Jenis kelamin laki-laki huruf kecil, ya, karena dia tidak ada kewajiban untuk menggunakan huruf kapital. Agama, ya, Islam, menyangkut nama agama, ya. Ya, ini juga huruf kapital. Alamat juga, alamat. Nah, kenapa Jalan Kramat Jati huruf kapital? Ini ada aturannya di dalam PUB atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, atau yang dahulu disebutnya ejaan yang disempurnakan atau EYD. Namun sejak beberapa tahun terakhir, saya lupa mulai kapan, tapi sudah direvisi menjadi Pedoman Umum Bahasa Indonesia. Lanjut ke bagian bawah. Nah, sampai di sini titik, ya. Nah, titik, ada tanda titiknya. Saya ingin jelaskan yang di sini, ya, kenapa bisa begini, ya. Ini sesungguhnya berada pada satu kalimat, ya. Maaf. Nah, mulai dari saya yang bertanda tangan di bawah ini sampai dengan 89 ini sebenarnya adalah satu kalimat, satu rangkaian kalimat. Nah,
itulah penyebabnya mengapa kita menulisnya di sini dengan huruf kecil, bukan huruf kapital. Baru diakhiri tanda titik. Setelah diakhiri tanda titik, baru pada bagian ini dengan ini menyampaikan permana, dengan ini kalimat baru, ya kan, sampai dengan tanda titik di sini, gitu. Jadi dengan ini menyampaikan permohonan kepada bapak atau ibu, ini sapaan sehingga menggunakan huruf kapital di awal katanya agar kiranya dapat diangkat menjadi pegawai perusahaan yang bapak atau ibu pimpin dengan jabatan sebagai staf keuangan. Nah, lanjut ya, di sini titik, baru diawali dengan penggunaan huruf kapital di kalimat berikutnya. Sebagai bahan pertimbangan bapak atau ibu, bersama ini saya lampirkan fotokopi ijazah terakhir. Nah, penulisan fotokopi begini yang benar ya, jangan fotokopi ya. Ini sudah ada di bahasa Indonesianya ya, dalam KUHP Bahasa Indonesia penulisannya fotokopi seperti ini, pas foto seperti ini, fotokopi ya. Nah, ini juga ditulis dengan huruf kecil. Ini sama dengan yang tadi itu, bahwa ini adalah rangkaian dari sebuah kalimat yang sangat panjang ya, lumayan panjang, rincian sampai di titiknya di sini. Nah, itulah kenapa ini ditulis dengan huruf-huruf kecil. Walaupun ini seakan-akan di awal kalimat, padahal ini bukan kalimat sendiri-sendiri, melainkan ini adalah sambungan dari kalimat yang satu di atas ini sampai dengan surat keterangan kelakuan baik, baru titik. Nah, setelah titik tentu diawali dengan kalimat baru ya. Dengan kalimat baru, maka demikian permohonan ini disampaikan, D-nya huruf kapital karena ini kalimat baru. Besar harapan saya kiranya Bapak Ibu dapat mempertimbangkannya. Sebelum dan sesudahnya saya, nah ini juga saya revisi, sebaiknya jangan saya ucapkan ya, tapi saya mengucapkan terima kasih. Nah, kira-kira begitu ya. Nah, di bagian ini ada yang namanya bagian penutup ya, ini kalimat penutup tadi ya. Nah, ini ada hormat saya, berarti itu salam penutup, tanda tangan dan nama terang. Nah, inilah yang disebut bagian-bagian dari surat lamaran pekerjaan. Jadi urutannya seperti itu. Nah, bagaimana kira-kira bisa dipahami? Ya, jika Anda butuh penjelasan lebih lanjut ya, Anda bisa bertanya di kolom komentar atau bisa langsung menghubungi Bapak dan Ibu gurunya ya. Kemudian untuk urutannya ya begitu ya, urutan surat lamaran pekerjaannya. Oke, sementara itu dulu. Nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut nanti saya akan jawab dengan video berikutnya.